Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Mari sapa Tuhan. Katakan, Tuhan, inilah hidupku. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milik-Mu. Jadikan kami terang-Mu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Tuhan, inilah hidupku. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milik-Mu. Jadikan kami terang-Mu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Kemuliaan-Mu Tuhan melaluiku. Roh Kudus bekerjalah. Haleluya, kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu. Oh, biarlah pujian ini
menjadi kenyataan. Kemuliaan-Mu dinyatakan melalui kehidupan kami, Tuhan. Urapi oleh kuasa Roh Kudus-Mu dan teguhkan oleh kebenaran firman yang sebentar kami renungkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Pagi ini berbicara tentang karunia dan pelayanan-pelayanan. 1 Korintus 12 ayat 1 sampai dengan yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Sekarang tentang karunia-karunia roh. Aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan kuasa untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Amin. Bapak Ibu, jemaat Korintus adalah jemaat yang limpah dengan karunia-karunia roh dan berbagai macam pelayanan. Hal itu wajar karena berkaitan dengan latar belakang daripada jemaat ini. Korintus adalah kota besar, Bapak Ibu. Boleh dikatakan semacam metropolitan, di mana jemaat yang ada adalah jemaat dengan berbagai latar belakang. Macam-macam orang berkumpul di sana. Ada yang orang-orang berpendidikan, intelektualnya tinggi, ada yang orang-orang yang berkemampuan secara ekonomi dan sosial, sehingga bisa menciptakan banyak pelayanan. Seperti kita tahu, bila ada cukup dana, kita bisa banyak membuat macam-macam pelayanan. Walau demikian, Rasul Paulus perlu mengajar mereka tentang karunia dan pelayanan ini. Perlu ada sesuatu yang diluruskan, karena jemaat Korintus saat itu menilai karunia-karunia rohani dan banyaknya pelayanan itu sebagai sebuah tanda kedewasaan rohani. Bagi mereka semakin banyak seorang memiliki karunia rohani dan semakin macam-macam pelayanannya, maka semakin tinggi kualitas spiritual seseorang. Mereka menyangka dengan segala pencapaian itu, maka semakin besar pula kuasa rohaninya. Akibatnya terjadi semacam kompetisi yang tidak sehat. Setiap orang merasa dirinya lebih rohani dan berkuasa daripada yang lain. Rasul Paulus menegaskan bahwa pandangan semacam itu adalah salah. Roh Kudus memberikan berbagai ragam karunia rohani kepada setiap orang percaya. Lewat karunia-karunia itu, seseorang ikut serta
dalam membangun tubuh Kristus melalui pelayanannya. Jadi karunia rohani diberikan demi kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan pribadi. Sebagaimana dikatakan di ayat 7, Bapak Ibu dikatakan, tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Jadi karunia rohani diberikan untuk membangun, bukan untuk memecah tubuh Kristus. Pelayanan-pelayanan dibentuk untuk membangun, memperluas kerajaan Allah, memperluas tubuh Kristus makin menjadi berkat bagi dunia ini, bukan untuk saling bersaing. Bapak Ibu, kalau pagi hari ini kita mendengar kebenaran firman yang sama, demikian kita mensyukuri kemajemukan karunia-karunia yang Tuhan limpahkan. Karunia itu semua datang dari Roh Kudus. Bapak Ibu, kalau kita lahir di dunia ini, Tuhan kasih modal dengan yang namanya talenta. Tetapi karunia hanya diberikan kepada orang percaya, karena karunia tidak diberikan waktu kita lahir secara biologis, Bapak Ibu, tetapi ketika kita lahir baru di dalam Kristus. Oleh sebab itu yang memberikan karunia itu Allah Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Dia berkarya. Diberikan itu semua untuk kita membangun tubuh Kristus. Aneka kekayaan karunia mengidentifikasikan bahwa gereja punya banyak potensi dalam mengerjakan tugas pelayanannya. Gereja mempunyai banyak tenaga terampil. Itu artinya Tuhan sangat ingin setiap gereja bertumbuh dalam segala sisi, dalam segala segi. Tugas kita adalah menggunakan dan terus mengasah, mengembangkan karunia itu dengan maksimal, sehingga berdampak bagi dunia ini di mana kita ditempatkan. Gereja adalah miniatur kerajaan Allah di dunia yang memancarkan surga. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat hari yang baru, hari yang limpah dengan berkat-Mu. Terima kasih pagi hari ini buat nafas kehidupan yang Kau berikan, karuniakan. Kami bangun dalam keadaan sehat, itu karunia dari-Mu. Jadi kami menggunakan setiap karunia, setiap tarikan nafas kami untuk memuliakan Tuhan, dan karunia-karunia yang berupa kemampuan untuk melayani Tuhan seperti firman hari ini, untuk membangun tubuh Kristus, gereja-Mu, kerajaan Allah yang Kau nyatakan di bumi saat kami menghidupi nilai-nilai kerajaan Allah, nilai-nilai Kristiani yang Kau ajarkan melalui firman. Bimbing setiap umat-Mu Tuhan hidup dalam kebenaran-Mu, menyatakan, memancarkan kemuliaan Tuhan ketika kami berkarunia, ketika kami melayani di setiap segi kehidupan kami. Kami bersatu hati dalam kesatuan mengerjakan tugas panggilan kami sehingga Tuhan makin dimuliakan. Kerajaan Allah makin dilebarkan, diluaskan, dan banyak jiwa dimenangkan bagi Tuhan. Itulah hati-Mu, Tuhan, jiwa-jiwa. Biarlah itu juga ada di dalam hati kami. Jiwa-jiwa yang harus kami jangkau, dimenangkan bagi Tuhan. Yang harus kami bentuk, dilatih juga untuk melayani Tuhan. Dan Engkau akan melimpahkan karunia-karunia-Mu semakin limpah untuk menyongsong kedatangan-Mu kedua kali. Kami siap menyambut-Mu Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Pada kesempatan yang baik di hari ini kami berdoa untuk gereja Tuhan, untuk hamba-hamba-Mu, mulai dari gembala sidang dan wakil gembala, juga para pengurus dalam pengurapan yang daripada Tuhan, menangkap visi yang daripada-Mu Tuhan, dan menjalankan tugas menggembalakan gereja-Mu dengan program-program yang ada. Tuhan berkati, sehingga semuanya boleh mendatangkan kebaikan, kemajuan untuk tubuh Kristus, makin serupa dengan Kristus, untuk tubuh Kristus berbuah lebat bagi kemuliaan nama Tuhan,
untuk tubuh Kristus makin berkembang dan diluaskan. Terima kasih Tuhan, Engkau bekerja dalam firman dan roh. Kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu. Tuhan, kami berdoa supaya dalam kesehatan semuanya dilindungi dari sakit penyakit. Bila ada yang sakit, Engkau jamah sembuhkan oleh kuasa bilur-bilur darah Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berkati dengan kesehatan. Dijauhkan dari segala mara bahaya. Tangan Tuhan melindungi menyertai keluar masuk kami. Tuhan memberkati usaha pekerjaan setiap umat-Mu. Apa yang dikerjakan tangan kami Tuhan membuat berhasil untuk memuliakan nama-Mu. Untuk mendukung pekerjaan Tuhan makin diluaskan. Berkat Tuhan yang Tuhan limpahkan melalui usaha pekerjaan kami menjadi berkat juga bagi pekerjaan Tuhan diluaskan. Tuhan berkati usaha pekerjaan umat-Mu. Kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga dalam kesatuan yang daripada Tuhan, dalam kasih sayang dan keharmonisan, dalam kebahagiaan daripada Tuhan. Kami berdoa untuk keturunan-keturunan kami, anak cucu kami, dalam perlindungan Tuhan, jauhkan dari yang jahat, mara bahaya, pergaulan bebas. Tangan Tuhan selalu melindungi, menuntun tangan mereka, berjalan dalam rancangan-Mu Tuhan, rancangan damai sejahtera dan kemuliaan hidup di dalam Engkau. Berkati studi anak kami, cucu kami, berkati masa depan mereka, berkati pekerjaan mereka, tuntunlah mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan gereja-Mu, menyerahkan pelayanan-pelayan gereja Tuhan, melakukan penginjilan yang kami lakukan, baik badan misi, baik hamba-hamba-Mu, dan setiap jemaat menjadi jemaat yang misioner, menjadi alat kemuliaan-Mu, menjadi kemuliaan Tuhan karena memberitakan Injil, kabar keselamatan, kabar sukacita bagi dunia ini. Kehadiran kami dirasakan, membawa pengharapan, kasih sayang yang daripada Tuhan yang menyelamatkan. Terima kasih Tuhan, ini doa-doa kami. Kami serahkan sekali lagi bangsa dan negara kami Indonesia dalam naungan-Mu. Presiden Jokowi, Wakil Presiden, para menteri, Polri dan TNI bekerja sama menjaga Indonesia, mengatur Indonesia menjadi lebih baik. Kelangkaan minyak goreng supaya dapat teratasi dengan baik dan tidak menimbulkan keresahan-keresahan. Sebaliknya ketentraman, keamanan. Beri cuaca yang baik supaya dapat bekerja semua rakyat Indonesia, dapat membangun suasana yang tentram supaya kami dapat berusaha dan Indonesia menjadi lebih baik. Ini doa-doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian saudara, doa pagi kita. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Shalom, tetap sehat, tetap semangat.